Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV. Pada video kali ini aku mau berbagi soal pretest PPG untuk kompetensi pedagogik tahun 2022 di bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go, kita langsung ke soal. Soal nomor 1. Pada umumnya, guru dalam menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan A. Media informasi, B. Kamera CCTV, C. Video rekaman, D. Teman sejawat, atau E. Pengamatan sendiri. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Teman sejawat. Soal nomor 2. Pengajaran tentang hal yang baik dan buruk, serta alasan mengapa pola perilaku diterima, sementara yang lain tidak diterima, sehingga anak memiliki konsep yang lebih luas, merupakan hal penting dari disiplin yang dikemukakan oleh Harlock, yaitu A. Penghargaan, B. Hukuman, C. Alat untuk membentuk moral, atau D. Konsistensi. Jawaban yang tepat adalah opsi C, alat untuk membentuk moral. Soal nomor 3. Kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi direct reading thinking activities pada tahap saat baca adalah A. Memprediksi isi bacaan dan isi paragraf, B. Memecahkan masalah berdasarkan isi bacaan, atau C. Membaca dalam hati, atau D. Membaca berulang-ulang pada awal kegiatan. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Membaca dalam hati. Soal nomor 4. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam, dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Atau D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Salah satu kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah dapat membuat anak merasa aman. Karena A. Melalui disiplin, anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma sosial. B. Anak akan mengembangkan kata hatinya dalam membuat keputusan. C. Anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. Atau D. Melalui disiplin, anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Melalui disiplin, anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Soal nomor 6. Salah satu tujuan pendidikan di SD adalah memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai tingkat perkembangannya, yakni dengan cara A. Memberikan materi yang sama kepada seluruh siswa karena tingkat perkembangan setiap siswa sama. B. Menyiapkan anak dengan berbagai pengetahuan agar bisa diterima oleh masyarakat. C. Memberikan dasar-dasar pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung agar anak tidak dianggap bodoh oleh masyarakat. Atau D. Menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan intelektual, pribadi, dan sosial sehingga memiliki kemampuan belajar yang berorientasi pada pemahaman dan pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 7.
Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Soal nomor 8. Salah satu pengertian kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Goleman tahun 1998 adalah A. Kapasitas untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri kita, serta untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. B. Dasar fungsi kehidupan yang membantu seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. C. Aktivitas intelektual yang bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan, keharmonisan, serta hubungan antara suatu proses pemikiran dengan lingkungan. Atau D. Kemampuan untuk menyembunyikan keadaan emosi yang sebenarnya dengan cara menahan diri kita. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 9. Sunario Kartadinata mengemukakan bahwa pendidikan SD adalah A. Proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. B. Suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat dan membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. C. Pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku. Atau D. Pemberian informasi pengetahuan dan pembentukan keterampilan yang meliputi usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Orang tua dan guru dapat menjelaskan arti agama bagi anak usia SD dengan cara A. Memberikan hafalan doa harian kepada anak. B. Menyuruh anak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. C. Memperkenalkan berbagai hari besar keagamaan kepada anak. Atau D. Meminta anak untuk berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Meminta anak untuk berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap Yang Maha Esa. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Salam sehat dan juga semangat. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.